أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita harus paham kebersamaan seorang laki-laki, karena setiap laki-laki nanti ketika di surga mendapatkan 2 istri dari kalangan bidadari. Tapi kebersamaan laki-laki penduduk surga bersama dengan para bidadari tidak akan pernah mengalahkan romantismenya seorang laki-laki bersama dengan istrinya kalau mereka berkumpul di surga. Kalau mereka berkumpul di surga. Karena nanti suami istri kaitannya dengan hubungan hari akhirat itu terbagi berbeda-beda. Ada suami istri yang sama-sama masuk neraka. Kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab dengan Ummu Lahab atau Ummu Jamil. Ada kemudian laki-laki yang masuk surga, perempuannya tidak masuk surga. Nabi Nuh, Nabi Lut, suaminya masuk surga, istrinya tidak masuk surga. Ada yang kemudian istrinya masuk surga, suaminya tidak masuk surga. Kayak Asiyah binti Muzahim dengan suaminya. Fir'aun di neraka, Asiyah binti Muzahim di surga. Ada yang dua-duanya masuk surga, seperti Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Itu kemudian dua-duanya masuk surga. Ibrahim itu kemudian dua-duanya masuk surga. Maka ketika suami lalu kemudian mereka mendapatkan istrinya juga berada di surga, maka sesungguhnya ketika ada suami istri mereka itu kemudian di surga, romantisme antara suami istri yang di surga, yang bertemu kembali di surga jauh lebih besar daripada romantisme ketika seorang penduduk surga bersama dengan para bidadari. Kok gitu, Ustaz? Iya. Karena laki-laki penduduk surga ketika mereka mendapatkan balasan dengan 2 wanita bidadari di surga, tidak ada sebuah kisah yang bisa mereka share. Dan tidak ada sebuah cerita yang bisa mereka bagi di antara mereka dengan para bidadari itu. Karena bidadari tidak memiliki kisah-kisah romantisme dengan laki-laki yang menjadi pemiliknya di antara penduduk surga. Beda laki-laki dan perempuan yang suami istri ketika mereka berhasil melewati ujian kehidupan, mereka ketika memasuki surga, keindahan mereka ketika di surga itu tidak bisa dikalahkan dengan keindahan laki-laki itu bersama bidadari. Kenapa? Mereka akan teringat perjuangan-perjuangan yang mereka lewati ketika dulu di dunia. Sampai akhirnya mereka dua-duanya mendapatkan rahmat dan menjadi pasangan yang dipertemukan kembali oleh Allah di surga. Ya. Jadi kalau memahami bidadari itu harus kita pahami dengan ilmu supaya tidak timbul prasangka dan tidak timbul komentar yang tidak semestinya. Ya, memang di dalam surga itu ada bidadari, tapi kedudukan bidadari itu kalah dengan wanita bumi yang memasuki surga. Memang betul laki-laki akan mendapatkan 2 bidadari, tapi romantisme laki-laki bersama para bidadari itu tidak ada romantismenya. Karena romantisme dia bersama dengan istrinya kalau dua-duanya memasuki surga. Makanya dijadikan oleh Allah kalau bagi suami istri pada waktu di surga, dan ini membuat kita harus mengimaninya, setiap 1 pekannya, para laki-laki mereka akan pergi ke pasar, tapi pasar yang tidak berjualan jual beli. Mereka akan kemudian setiap hari Jumat mereka pergi ke pasar dan mereka mendapatkan angin dari utara. Setiap angin itu berembus mengenai wajah mereka, bertambah gagahlah dan bertambah tamanlah setiap laki-laki penduduk surga. Dan perempuan yang ditinggalkan, istri mereka yang ditinggalkan di rumah, maka mereka akan ditambah kecantikannya oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan hubungan suami istri di surga itu betul-betul maksimal, yang tidak bisa disamakan dengan hubungan cinta yang pernah terjadi ketika di dunia. Bapak dan Ibu, saya ajak untuk merenung tentang bagaimana kualitas cinta suami istri di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu tahu, Allah memiliki mi'atu rahmah. Allah itu memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah bagikan kepada seluruh makhluknya di dunia. Itu pakai 1 rahmatnya Allah. Disitulah kita menjumpai ada seorang suami cinta sama istrinya, ada istri cinta banget sama suaminya, ibu sayang sama anaknya, binatang buas tidak menerkam anaknya, itu pakai 1 rahmat. Yang Allah bagikan kepada seluruh makhluknya. Dari semenjak Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir yang melihat surga, yang melihat matahari terbit dari arah barat. Itu pakai 1 rahmat. Kalau ada di antara ibu-ibu dan bapak karyawan BDI yang hari ini sedang merasakan cinta yang sangat
begitu mendalam terhadap pasangannya, suami atau istrinya, itu hanya pakai satu rahmatnya Allah. Padahal dengan satu rahmat itu berapa banyak orang yang sering ngomong, ya Allah jangan tinggalkan saya ya mas. Berapa banyak dengan satu rahmat itu ada seorang istri yang berkata, temani saya sampai tua. Ada banyak seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, jadilah orang yang di sampingku sampai kita nanti melewati masa senja. Itu pakai satu rahmat. 99 rahmat Allah tidak berikan di dunia. Allah berikan nanti, kelak di surga. Antum, Bapak dan Ibu bisa membayangkan dari hadis sahih ini. Kalau satu rahmat kita sudah merasakan betapa dalamnya cinta kita kepada anak, cinta kita kepada ibu, cinta kita kepada bapak, itu baru memakai satu rahmat. 99 rahmatnya itu nanti kelak di surga. Maka kita bisa membayangkan, meraba sebesar apa cinta, sebesar apa kekuatan cinta antara seorang suami istri kalau mereka sudah di surga ketika mereka dipertemukan kembali. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham ya, visi kehidupan kita bersama keluarga kita yaitu adalah bagaimana kita itu bukan sehidup semati tetapi sehidup sesurga. Makanya penting bagi kita yang kita harus pahami itu apa? Jadilah seorang istri yang tidak pernah lelah dan tidak pernah letih untuk meminta keridhaan dari suaminya, karena di balik punggung seorang suami di situ ada pintu surga yang kelak akan memanggilmu dan memasukkan dirimu ke dalam surganya Allah. Dan jadilah laki-laki yang bijak, jadilah seorang suami yang bijak, yang mana jangan gampang-gampang murka kepada istrinya dan jangan terlalu sulit untuk diraih ridhonya. Apakah kita rela kalau ibu dari anak-anak kita, ibu dari anak-anak kita, mereka akan mendapatkan neraka hanya karena kita mudah kecewa? Berkeluarga itu tidak menjanjikan kepuasan, tetapi berkeluarga itu pastinya menjanjikan keberkahan. Dan keberkahan itu tidak akan bisa kita peroleh kecuali adalah semangat kita di dalam berkeluarga adalah memberikan yang terbaik. Seorang istri, dia tidak boleh lelah bagaimana mencari keridhaan dari suaminya. Walaupun istri memiliki kekurangan, dia diciptakan dari tulang rusuk. Akalnya kurang karena didominasi oleh perasaannya yang begitu besar. Memang itulah fitrahnya. Tapi fitrah itu kalau dihujani dengan ilmu, fitrah bengkoknya itu akan membaik ketika dia tidak pernah bosan membasahi tulang rusuknya yang bengkok dengan ilmu. Tapi jangan hanya meminta dan menuntut istri supaya istri kita minta keridhaan kita, berusaha untuk mencapai keridhaan kita. Jangan hanya gitu seorang suami. Ini teguran untuk saya, teguran untuk setiap laki-laki. Setiap jadi laki-laki pun sama. Jangan mudah-mudah murka sama istri kita. Lalu kemudian jangan mudah-mudah kita mengancam istri kita dengan neraka. Apakah kita ridho? Apabila ibu dari anak-anak kita kemudian berujung ke neraka? Jadilah seorang laki-laki yang mudah diraih ridhonya oleh seorang istri. Jadilah laki-laki yang memiliki hati sebagaimana pinggir pantai. Sekeras apapun wanita menggores pasir di pinggir pantai, biarkan gelombang waktu menghapusnya secara cepat. Karena kita tahu kemarahannya istri, kekesalannya, omongannya yang terkadang menyakitkan, terkadang dia lupa kebaikan yang telah kita lakukan secara maksimal sebagai seorang suami, itu lahir dari fitrah bengkoknya wanita ketika menjadi tulang rusuk. Dan itu memang fitrahnya gitu. Walaupun itu tidak dibenarkan setiap waktu. Makanya dituntut wanita dengan tulang bengkoknya, rusuk yang bengkok itu dia harus dihujani dengan ilmu. Supaya bengkoknya tidak sampai merusak dan membinasakan serta memberikan kerusakan. Ya, sekali lagi ya, marilah kita menjadi seorang suami yang jangan sulit diraih ridhonya. Kamu harus begini, baru dapat ridho saya. Sulit betul. Jadilah laki-laki yang luwes, mudah diraih ridhonya. Dan jadilah seorang istri yang mudah betul, yang kemudian mudah betul ingat kembali bahwasanya tujuan hidupnya setelah beribadah kepada Allah itu adalah menggapai ridho suaminya. Karena rahmatnya Allah itu ada di balik ridhonya seorang suami dalam kehidupan seorang wanita.
Ini kalau kita cocokkan klop nih. Jadi tidak ada menang-menangan. Ya, udah menang-menangan. Istri tidak selalu merasa benar dan jangan pernah merasa benar karena tulisan yang sering dijadikan menjadi menjadi bulian, misalkan wanita selalu merasa benar. Anak khawatir kalau kita terus membaca itu tanpa kita sadari masuk di dalam pikiran kita dan akhirnya perempuan itu ya akhirnya merasa benar terus. Ya bagaimanapun perempuan harus mengevaluasi bagaimanapun mereka memiliki kekurangan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tapi laki-laki, sekali lagi, jadilah laki-laki yang gampang diraih ridhonya oleh seorang istri. Itu supaya dapat.